Fatimah Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang teorema Wilson. Nah, teorema Fermat dikemukakan oleh Pierre de Fermat dalam bahasa Prancis pada tahun 1640 yang merupakan teorema fundamental dalam mengembangkan teori bilangan pada saat itu. Teorema yang terkenal pula adalah teorema Wilson yang pertama kali dipublikasikan oleh Edward Waring pada 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukanlah orang pertama yang mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Rackrang pada tahun 1771 dan menamakan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Sebelum membicarakan teorema Wilson, akan kita pelajari lebih dahulu teorema berikut ini yang akan membantu untuk membuktikan teorema Wilson. Nah, untuk teorema yang pertama itu teorema 6.5. Jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P min 1. Jadi apabila itu pangkatnya 2, maka dia memiliki dua solusi. Nah, buktinya misalkan R adalah suatu solusi dari perkongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P, maka R pangkat 2 min 1 kongruen 0 modulo P. Nah, untuk gambarannya R plus 1 dikali R min 1 kongruen 0 modulo P. Perkongruenan terakhir ini berarti P membagi habis R plus 1 dikali R min 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P membagi habis R plus 1 atau P membagi habis R min 1. R plus 1 kongruen 0 modulo P atau R min 1 kongruen 0 modulo P. R kongruen min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. R kongruen P min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Nah, untuk contohnya itu perhatikan himpunan residu terkecil modulo 7 selain 0, yaitu T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari perkongruenan linear berikut ini, yaitu solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Solusi dari 2X kongruen 1 modulo 7 adalah 4. Solusi dari 3E kongruen 1 modulo 7 adalah 5. Solusi dari 4E kongruen 1 modulo 7 adalah 2. Solusi dari 5E kongruen 1 modulo 7 adalah 3. Solusi dari 6E kongruen 1 modulo 7 adalah 6. Nah, untuk mencari solusi-solusinya ini kita bisa menggunakan cara-cara yang sebelumnya ya, dengan mencari nilai X-nya. Nah, tampak dari perkongruenan linear tersebut bahwa jika AA anggota T, maka solusi dari AX kongruen 1 modulo 7 adalah A aksen anggota T pula. Dapat diperiksa pula bahwa apabila A, B anggota T dengan A tidak kongruen B modulo 7, maka A aksen tidak kongruen dengan B aksen modulo 7 pula. Selanjutnya ada teorema 6.6. Nah, misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 hingga P min 1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan 0 kurang dari A aksen kurang dari P. Maka yang pertama, jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen dengan B aksen modulo P pula. Nah, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P min 1, maka A aksen kongruen A modulo P. Buktinya, apabila A sama dengan 1, 2, 3 hingga P min 1, maka FB dari AP sama dengan 1. Sehingga AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A aksen ada. Sedemikian hingga A aksen kongruen 1 modulo P. Bagian 1
Dibuktikan kontras posisinya, yaitu jika A aksen kongruen B1 modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 modulo P. Ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Jadi untuk yang pertama itu terbukti. Nah, bagian kedua dibuktikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1, yaitu X sama dengan X kongruen 1 modulo P, maka solusinya ialah A aksen sama dengan 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Jika A sama dengan P min 1, yaitu P min 1 X kongruen 1 modulo P. Nah, min X kongruen 1 modulo P, X kongruen min 1 modulo P, X kongruen P min 1 modulo P. Jadi A aksen sama dengan P min 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Teorema selanjutnya adalah teorema 6.7 atau teorema Wilson. Nah, untuk teorema Wilson ini pembuktiannya yaitu jika P suatu bilangan prima, maka P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Buktinya, menurut teorema 5.6 kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 hingga P min 2, sedemikian hingga A aksen kongruen 1 modulo P, dan terdapat setengah P min 3 pasangan bilangan-bilangan bulat tersebut yang kongruen modulo P dengan 1. Jika ruas kiri dari setengah P min 3 kekongruenan modulo P tersebut dikalikan, maka hasil kalinya akan kongruen modulo P dengan 1 pula, yaitu 2 dikali 3 kali 4 kali 5 hingga P min 2 kongruen 1 modulo P. 1 dikali 2 kali 3 hingga P min 2 dan P min 1 kongruen P min 1 modulo P. P min 1 faktorial, itu kan faktorial ya tadi, kongruen min 1 modulo P. Selanjutnya adalah teorema 6.8. Jika P suatu bilangan prima ganjil, maka perkongruenan X pangkat 2 plus 1 kongruen 0 modulo P mempunyai solusi bila dan hanya bila P kongruen 1 modulo 4. Buktinya, misalkan A adalah suatu solusi dari X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo P, maka A kuadrat kongruen min 1 modulo P dan FPB dari A. Terima kasih.